kabar sahabat Perum Group sekalian dimanapun Anda berada saat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini kembali Perum Impact mendapatkan jadwal berkunjung ke workshopnya Reklame Perum nih. Seperti yang kita lihat, hari ini tuh Reklame Perum mendapatkan order untuk perbaikan logo signage kayaknya milik salah satu institusi pemerintahan dalam negeri. Ada berapa buah logo nih? Oh banyak ya. Oh banyak juga nih. Ada beberapa yang warnanya tuh sudah pudar dan gambar serta logonya tuh ada yang hilang dan terkelupas ya. Makanya dibutuhkan perbaikan nih. Terus coba sekarang kita lanjut untuk lihat prosesnya kayak gimana dan apa aja sih yang perlu dilakukan nih untuk perbaikan ini. Ya, yang lebih dulu dilakukan nih logo yang ada ini dibersihkan, lalu satu persatu logo yang menempel dicopot dan dilepaskan. Dilepaskannya juga harus hati-hati nih ya. Satu persatu dikumpulkan menurut bagian-bagiannya, yang huruf dengan huruf, yang lambang dengan lambang. Tujuannya nanti tuh agar dapat memudahkan dalam proses membersihkannya dan mengecat ulang maksudnya. Untuk sekedar informasi ya, logo signage itu dalam pengertiannya dia tuh adalah berupa tanda yang isinya itu menampilkan logo dari suatu perusahaan, merek, organisasi, atau menandakan sebuah entitas. Nah, biasanya penempatannya tuh ada di luar ruangan ya, di luar gedung atau di area publik yang bertujuan untuk memberitahukan identifikasi visual kepada orang-orang tentang keberadaan atau lokasi suatu entitas. Salah satu tujuannya lagi adalah biasanya tuh untuk memperkenalkan, menciptakan kesadaran, dan membantu dalam upaya branding suatu entitas. Karenanya logo signage itu biasanya terbuat dari bahan yang tahan cuaca, yang pastinya dimaksudkan agar lebih tahan lama dan juga ditempatkan pada tempat-tempat atau spot yang dapat terlihat dengan jelas. Begitu kira-kira, dan mungkin masih banyak lagi kegunaannya ya. Sekarang kita kembali lagi ke tujuan awal dari sebuah perbaikan. Dalam hal ini, perbaikan tuh ditujukan untuk meningkatkan kembali performa atau mengembalikan lagi fungsi suatu benda yang dirasakan menurun kualitas atau performanya, dan untuk ditingkatkan kembali efisiensi serta fungsinya seperti seharusnya. Terus yang menjadi pertanyaan tuh, mengapa diperbaiki? Kenapa tidak diganti saja dengan yang baru? Nah, dalam banyak kasus seperti ini, tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk mengurangi biaya, menghemat biaya. Karena perbaikan tuh memakan kos tuh jauh lebih murah dibandingkan kalau kita harus mengganti dengan yang baru. Itu tujuannya. Karena secara otomatis dengan melakukan perbaikan yang tepat waktu, biaya perbaikan darurat atau biaya penggantian barang yang baru tuh dapat dikurangi. Jadi kan lebih dapat menghemat ya kita ya. Lalu dari sudut pandang penyedia jasa perbaikan, dalam hal ini Reklame Perum berfokus dalam hal memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan cara memberikan hasil karya dan kerja yang maksimal untuk para pelanggannya. Karena jika sudah begitu, tentunya diharapkan nantinya pelanggan akan merasa puas dan senang. Sehingga impact atau imbas dari semua itu, Reklame Perum akan memperoleh lebih dari sekedar rasa puas karena dapat melayani pelanggan dengan baik. Tapi kedepannya itu akan dapat terjalin kerjasama yang baik lainnya yang berkesinambungan dan terus terjaga. Karena dengan memperbaiki masalah yang sering terjadi pada pelanggan, hal tersebut tuh tentunya akan dapat meningkatkan pengalaman dan kesadaran bagi pelanggan secara keseluruhan. Karena Reklame Perum sudah berfokus pada peningkatan kebutuhan dan harapan pelanggan tersebut agar dapat terpuaskan dengan pelayanan yang sudah diberikan. Oh iya, ada yang perlu diingat nih.
selalu penting bagi Anda, para pelanggan, untuk bekerja dengan seorang desainer grafis profesional untuk membantu Anda dalam perbaikan logo, signage Anda, atau hal-hal yang lain berhubungan dengan grafis. Karena tenaga profesional tentunya akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil karya yang optimal. Nah, Reklame Perum sudah menyediakan itu semua untuk kebutuhan Anda. Bagaimana? Dan satu lagi nih, biasakan sesudah perbaikan selesai dilakukan dan barang sudah dikembalikan kepada Anda, lakukanlah uji logo tersebut di berbagai skala dan lingkungan untuk memastikan keterbacaan dan kesesuaian desainnya. Apakah sudah terlihat dengan benar, dengan baik, ya dan lain-lain lah. Baik, itu saja untuk kali ini. Semoga sekilas informasi tadi bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa menjadi salah satu rekomendasi dan referensi yang juga bermanfaat ke depannya. Terima kasih.